Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Rizka Lesmana Putri dengan NIM 102240046 dan saya Nurika Azhara dengan NIM 102240035. ini mendapatkan materi tentang entrepreneurship. Pertama, pendahuluan, Kedua, pembahasan. dan yang terakhir adalah penutup. Entrepreneurship adalah sistem dalam perusahaan yang memungkinkan karyawan bertindak seperti wirausahawan. Entrepreneur adalah karyawan yang berfokus pada inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan produk atau layanan inovatif. Kewirausahaan dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Kewirausahaan dalam Islam dijalankan dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Bagian pembahasan. Secara umum, kewirausahaan Islam atau Islam Entrepreneurship adalah gabungan dua kata dari kata kewirausahaan dan Islam. Kewirausahaan berasal dari padanan kata dari entrepreneurship bahasa Inggris, Unternehmer bahasa Jerman, dan Ondernemen bahasa Belanda. Secara istilah, entrepreneurship merupakan sebuah usaha kreatif untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada agar dapat menghasilkan value yang bisa dinikmati setiap orang. Manfaat, lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong entrepreneurship. Untuk menumbuhkan entrepreneurship, maka dibutuhkan suasana kepemimpinan yang menunjang hal-hal berikut. Penerapan teknologi yang dapat menciptakan keberanian dan menunjang ide baru agar karyawan tidak takut mengemukakan pendapatnya. Terbukanya peluang eksperimen yang tidak khawatir pada kesalahan dan error. Biasanya untuk mendapatkan produk baru akan dilewati beberapa kegagalan sampai memperoleh produk yang sesuai keinginan. Tidak kualifikasi atau skala untuk suatu keberhasilan. Harus tersedia dana yang cukup untuk melakukan kebebasan pengembangan ide, mengembangkan tim, kerjasama antar bidang, dan multidisiplin. Spirit entrepreneurship tidak berdasarkan pada individu, tetapi kesukarelaan dan sistem pemberian hadiah. Hadiah perlu diberikan untuk menghargai energi usaha yang dikeluarkan untuk menciptakan yang baru. Perbedaan perusahaan tradisional dengan entrepreneurship. Kondisi sosiologis dan bisnis yang merubah memacu pertumbuhan era kewirausahaan menuju ke perusahaan yang lebih progresif. Progresif yang mempunyai produk baru atau pasar baru terjadi dengan kewirausahaan, yaitu ingin mempunyai spirit, budaya, tantangan, dan keuntungan dari adanya kewirausahaan yang biasanya dicirikan sistem imbalan dan tata nilai atau lingkungan yang bersifat lebih konservatif dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus menunggu sampai semua fakta mendukung, dan untuk mendapatkan persetujuan biasanya diperlukan banyak tanda tangan atau approval. Budaya perusahaan lebih menekankan kepada instruksi yang diberikan, jangan berbuat kesalahan, jangan gagal, tunggu instruksi, tidak usah ada inisiatif, dan tetap dalam koridor di mana Anda berada. Kondisi yang serba restriktif ini menghambat kreativitas, fleksibilitas, independensi, dan keberanian dalam mengambil resiko. Lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong entrepreneurship. Untuk menumbuhkan entrepreneurship, maka dibutuhkan suasana kepemimpinan yang menunjang hal-hal berikut. Pertama, penerapan teknologi. Kedua, terbukanya peluang eksperimen. Ketiga, tidak kualifikasi atau skala. 4. Harus tersedia dana. 5. Pengembangan tim. 6. Spirit entrepreneurship. Karakteristik kepemimpinan entrepreneurship. 1. Menciptakan usaha baru. 2. Inovasi produk atau layanan. 3. Inovasi proses. 4. Proaktif. 5. Berani mengambil resiko. 6. Memperbarui organisasi. 7. Kompetitif agresif.
intrapreneurship dalam organisasi. Untuk membangun iklim intrapreneurship dalam organisasi itu, kita dapat menerapkan beberapa langkah. Pertama, mengembangkan budaya inovasi. Kedua, menciptakan ruang aman. Ketiga, membangun program intrapreneurship. Keempat, memberikan pangkuan dan penghargaan. Kelima, memberikan lebih banyak tanggung jawab. Keenam, memiliki visi yang jelas. Ketujuh, memastikan karyawan memahami tujuan perusahaan. Bagian penutup. Pertama, kesimpulan. Intrapreneurship adalah seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas, serta mentransformasi suatu ide atau gagasan menjadi usaha menguntungkan yang dioperasikan dalam lingkup perusahaan. Intrapreneurship dalam perusahaan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan proses perusahaan, peningkatan moral dan produktivitas, hingga meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Kedua, saran. Hasil makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang intrapreneurship, sehingga untuk peneliti bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.